اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya. Kita mulailah ya. Jadi sebelum kita membaca kitab Al-Busyra, yaitu tentang membahas kebesaran kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan yang hadir kita mudah-mudahan dengan berkah pembacaannya kebesaran Rasulullah, hati kita yang dahulunya seandainya keras atau yang dahulunya seandainya kotor, mudahan Allah Ta'ala bersihkan. Jiwa mudah-mudahan dilembutkan lawan Allah Ta'ala. Juga mudah-mudahan dengan berkah pembacaan atau mengisahkan tentang kisahnya kebesarannya Rasulullah, mudah-mudahan jiwanya kita, amal ibadatnya kita terkhusus ikhlas karena Allah Ta'ala. Juga mudah-mudahan kita diampuni Allah dosa kita yang terdahulu, juga dosa kita yang terkemudian. Juga mudah-mudahan dosa orang tua, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin wal muslimat, mudahan Allah ampuni. Juga dengan berkah ini kitab yang membahas tentang kebesarannya Rasulullah, kesempurnaannya Rasulullah, mudah-mudahan Allah perkenankan kita nantinya diberi syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على به ما نوى شيخنا وفي سلافنا الصالح وبه سند إليه ومشيخنا ومعلمينا وأستاذنا ووالدينا وأجدادنا ولجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه اصطفاه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذه العموم أجمعين. Artinya Allah Ta'ala pun memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
satu-satunya sebagai kekasih, sebagai penyembuh, terkhusus diperuntukkan kepada ini alam keseluruhan. Itulah dia. Nah, jadi ini malam kita sedikit membahas tentang masalah kebesarannya, kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikisah ini malam bahwa Allah Ta'ala memilih Nabi kita sebagai kekasih, sebagai penyembuh, dikhususkan Nabi kita untuk ini alam keseluruhan. Nah, sebagaimana pulang kita apabila meyakini Tuhan kita Allah, meyakini nabinya kita Nabi Muhammad, kita harus percaya dengan kisah yang dikisah tadi. Sebagaimana yang dikisahkan bahwa kekasih yang bujur-bujur kekasih hanya Rasulullah. Yang dikisahkan tadi sebagaimana yang bujur-bujur jadi penyembuh ya Rasulullah. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan kita sudah paham, kita sudah mengerti atau kita mendengar bahwa Rasulullah bujur-bujur kekasih, Rasulullah bujur-bujur jadi penyembuh. Mudah-mudahan hanya kita garing minta sembuhkan Rasulullah. Yang garingnya kita ini boleh jua nang di dalam, hanya bisa jua nang di dalam ya kalau ya. Bukan berarti nang di luar aja kita tuh garing. Ada kalanya kita tuh sakitnya yang di dalam. Amun sakit nang di luar nyaman diobati dilihat. Tapi kalau seandainya sakit nang di dalam susah diobati karena kada terlihat. Nah itu mudah-mudahan penyakit-penyakit nang di dalam tuh habis, mudah-mudahan sembuh dengan berkat Rasulullah ya Allah ya. Ya karenanya Rasulullah ini Allah ciptakan sebagai kekasih karena Rasulullah sayang, karena Rasulullah cinta benar jua lawan Allah. Nah kalau seandainya kita juga hendak jadi kekasihnya Rasulullah, kita cintai juga Rasulullah. Sebagaimana pulang cara untuk mencintai Rasulullah, banyak-banyak kita kenal dengan Rasulullah. Wa imma kita kenal di zahirnya Rasulullah atau kita kenal di batinnya Rasulullah, harus kita kenal. Jangan kita kada hendak mengenal. Nah tetapi seandainya sudah kita mengenal, kita sudah belajar yang dikisahkan lawan guru-guru kita, kita amalkan. Jangan kita kada mengamalkan. Nah itu ya kalau was-was kesan kita penuntut ilmu tuh, jangan sampai sudah dikisah tapi kada diamalkan, rugi benar. Sebagaimana ujar guru Jasidin, hati dilembut-lembutkan, amalan digawi, beradab, kelakuan yang baik. Nah itu sebagai itu beratan kita lakukan karena kita mencintai Rasulullah, karena kita jadi hambanya Allah. Nah itu ya kalau dia. Tapi kalau seandainya kita kadang menjalankan sia-sia, sayang kita bisi ilmu tuh sayang benar, sayang kita ilmu tuh gasan dipakai, kadagasan dibuang-buang, kadagasan disimpan, ya Allah ya, itu ilmu. Nah, baca di dalam kitab Mahfuzah, al-ilmu nurun ala nurin. Itulah dia. Ilmu itu pusat cahaya. Nah, cuman kada mau jadi cahaya yang benar. Cahayanya itu kada mau berterus-terusan mun kada diamalkan. Jadi harus juga diamalkan, harus diamal. Tapi insyaallah bubuhan ini bagus-bagus ilmunya, bagus-bagus pengamalannya insyaallah yang lebihan insyaallah. Yang penting masih hakun aja, yang penting masih mau dipadahi aman dulu, masih mau diatur aman dulu insyaallah. Nyenang mengatur kita ini sebenarnya secara mutlak, secara hakikah itu Allah yang mengatur kita. Secara mutlaknya Allah yang mengatur kita, bukannya kita ini kan. Ya masalahnya kita menjalankan hukumnya Allah, bukan hukumnya makhluk yang kita jalankan. Nah kayak contoh, kita disuruh beradab di dalam segala hal. Contohnya beradabnya kita sembahyang, beradab. Nah beradab itu Tuhan nyuruh itu.
Seandainya contoh duduknya kita harus beradab juga di dalam segala hal ibadat. Nah, yang menyuruhnya itu Allah juga. Cuman melewat daripada penyampaian, yaitu guru kita kah, yaitu kitab kah, atau Rasulullah. Nah, itulah biar. Nah, jadi seakan-akannya apabila kita maasi, kita menjalankan sama kita menjalankan hukumnya Allah. Itulah biar sama. Namanya sudah menjalankan hukumnya Allah, insya Allah sayang sidin, insya Allah kita disayang. Apa nang kita kehendaki kira-kira apa? Seandainya nih kurang apa Allah Ta'ala lawan kita, memanja-manjai kita. Seandainya alim, seandainya beribadat, seandainya bujur ikhlas, surga diberikan lawan Allah kesan kita. Ya kurang apa lagi Tuhan kita nih. Men kita mana kadang-kadang terpikir ke situ. Kita mana kadang terpikir. Kita hidup nah berduduk, kita makan, kita alhamdulillah. Kada pernah ditegah. Semuanya itu kada pernah disekat oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah leh, guring kita bagus-bagus saja, alhamdulillah. Nah itu salah satu tuh kehebatannya kita bisa Allah nang kasih sayang tuh, alhamdulillah. Nah tinggal kitanya lagi sadar-sadar, tinggal kita sadar-sadar. Nah itulah ya. Nah jadi di sini dikisah bahwa habiban tabiban itu Rasulullah. Kenapa jadi dipilihnya begitu? Kenapa jadi Rasulullah menjadi habiban tabiban? Karena sidin sayang juga lawan Allah, cinta juga lawan Allah. Nah itulah. Kalau kita hendak jadi nang dicintai lawan Rasulullah, cintai juga Rasulullah, gawi juga hukum-hukumnya. Itulah ya. Itu. Apa aja nang diutarakan lawan orang, walau orang tuh halus sekalipun, hirang umpama orang itu nah, asal nang diucapkan daripada kisahnya Rasulullah turuti ya. Kalau apa ya dalam hadis itu, walau kana habasyan, walau kana apa ya abadan habasyian, seandainya ya Rasulullah walau itu dari budak Habasyiyah, silakan gawi jasidin kalaunya itu bujur. Tapi kalau salah jangan digawi, biar jidatnya ganal ya kalau pian. Jangan kita gawi. Yang penting bujur hukumnya ta. Yang penting pas nang dibawanya ta, kita kerjakan. Habis, mari kita renungkan akan hadis di dalam kitab Kashful Manahij yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jalasa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantazirunahu qala fa kharaja hatta idza dana minhum sami'ahum yatadhakarun wa sami'a hadithahum wa qala ba'duhum ajaba inna Allah azza wa jalla ittakhadha min khalqihi khalila ittakhadha Ibrahim khalila wa qala akhar ma dha bi'ajaba min kalami Musa kallamahu taklima wa qala akhar fa Isa kalimatullah wa ruhuh wa qala akhar Adamu istafahu Allah fa kharaja alaihim wa sallama wa qala qad sami'tu kalamakum wa ajabakum inna Ibrahim khalilullah wa huwa kadhalik wa Musa najiyullah wa huwa kadhalik wa Isa ruhullah wa kalimatuhu wa huwa kadhalik. Wa Adam istafahu Allah wa huwa kadhalik ala wa ana habibullah wa la fakhar wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyamah wa la fakhar wa ana awwal syafi'in wa awwal musyaffa' yawmal qiyamah wa la fakhar wa ana awwal man yuharriku hilaqal jannati fayaftahu Allah li wa yudkhiluniha wa ma'i fuqara'ul mu'minin wa la fakhar wa ana akramul awwalin wal akhirin wa la fakhar. Yang artinya daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami berdudukan dengan beberapa sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu beliau itu keluar. Lalu tidak berapa lama beliau keluar. Di ketika beliau mendekati kami, beliau mendengar pembicaraan mereka itu
Sebagian daripada mereka berkata dengan penuh ketakjuban bahwa ujar mereka, Allah Ta'ala memilih Nabi Adam di antara makhluknya sebagai Khalilullah, yaitu sebagai kekasih Allah. Dan sebagian yang lain lagi berkata, apakah ada yang lebih istimewa daripada Nabi Musa? Karena Allah Ta'ala telah berbicara langsung padanya. Dan sebagian yang lain pula berkata, Nabi Isa itu adalah kalimatullah, yang mana ia berkata dengan perkataannya kun maka jadi, dan adalah Nabi Isa itu juga ruhnya. Sebagian lagi mengatakan Nabi Adam itu yang Allah Ta'ala istimewakan. Maka tiada berapa lama mendekatilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum kepada mereka dan mengucapkan salam seraya bersabda, sungguh aku telah mendengar pembicaraan kalian dan rasa takjub kalian, rasa takjubnya kalian. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah Khalil, kekasihnya Allah, dan dia seperti yang kalian katakan. Begitu juga Musa, ia merupakan orang yang berbicara langsung kepada Allah, dan dia memang seperti itu adanya. Dan pula Isa, dia adalah kalimatullah dan rohnya, dan dia memang seperti itu adanya. Dan Nabi Adam yang telah Allah istimewakan, dan dia memang seperti itu juga adanya. Sementara aku, ya Rasulullah, sementara aku ini adalah kesayangannya Allah, bukan untuk membanggakan diri. Akulah yang membawa nantinya bendera kepujian pada hari kiamat, dan itu pula bukan untuk membanggakan diri. Dan aku orang yang pertama kali Allah Ta'ala perkenankan untuk memberi syafaat, dan orang yang pertama kali diberi syafaat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan bukan pula untuk membanggakan diri. Dan akulah orang yang pertama kali menggerakkan rantainya surga. Maka Allah Ta'ala bukakan pintu surga itu dan memasukkan aku ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang fakir dari orang-orang yang beriman. Itu juga bukan untuk membanggakan diri. Nah itu Rasulullah tuh, Rasulullah luar biasa. Masuk surga kan anak sorangan, di bawahnya kita umat-umatnya tuh di bawah sini, yang fakir-fakir di bawahnya, yang sugi-sugi di bawahnya juga. Insyaallah umatnya semua di bawahnya masuk ke dalam surga itu. Maka sifatnya Rasulullah, sifatnya Rasulullah itu Habib, kekasihnya Allah. Cocok aja, kada salah tuh apabila itu pangkatnya memang untuk Rasulullah, kada salah. Dan akulah wajah Rasulullah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Itulah dia. Jadi yang paling mulia ia Rasulullah, kada ada lagi yang lain. Jadi seandainya contoh kita ada sedikit merasa mulia, terpelampang kita lawan Rasulullah, salah kita lawan Rasulullah. Rasulullah dimuliakan lawan Allah, maka dinyatakan di dalam Al-Quran sudah tetap Rasulullah itu tawadhu sifatnya, tetap merendah diri sifatnya, itu Rasulullah. Nah sedangkan kita apabila kita nih ada merasa kebisaan, ada kita merasa sombong, sama kita melangkahi Rasulullah. Jangan sampai ya kalau kita kayak gitu, jangan sampai. Makanya habis-habis di dalam hati kita pandang diri kita ini paling gak ada bujur, ya sudah, diri kita ini paling hina di antara kakawalan yang lain. Seandainya kita berhadir di tengah orang banyak, kita yakinkan nih diri kita ini paling hinanya. Nah kayak itu caranya ujar guru, caranya kita supaya kada sombong. Itu ya kalau ya, cara kita di dalam jiwa kada di luar, di hati kita. Seandainya contoh kita disuruh orang, kita gawi karena kita ini hina bang, karena kita ini kada bujur bang, karena kita kada ada bisi pangkat bang. Nah itulah ya, itu cara supaya menghilangkan kesombongan yang ada di dalam diri. Maka kesombongan ini ngalih susah, kesombongan nih mun masih ada kesombongan itu kada mau berdapat lawan Rasulullah, sayang. Mun hidup nih kada bisa berdapat lawan Rasulullah, sayang banget. Kita contoh umur kita sudah 20, 30, 40, 50 belum lagi pernah berdapat lawan Rasulullah, sayang banget, sayang.
sayang mana orang nang paling bungas ya, orang nang paling tampan ya, orang nang paling bagus ya rupanya ya, orang nang paling bersih pembicaraannya, orang nang paling harum bau awaknya itu Rasulullah. Sampai-sampai dikisahkan orang nang pernah bertamu lawan Rasulullah, kadada kenikmatan nang pernah kulihat, kadada rasa nang pernah kurasakan terkecuali melihat Rasulullah. Nah itu sampai-sampai ada yang tukang syair, ada ahli syair mengatakan, jikalau aku jadinya ada dimasukkan Tuhan ke surga, jikalau aku dimasukkan Tuhan ke dalam surga, tapi kadada Rasulullah di situ, aku kada hendak masuk surga. Kenapa? Karena keindahan surga kalah dengan Rasulullah, kalah keindahan surga itu dengan Rasulullah. Nah itu Pak. Padahal maka surga itu luar biasa indahnya, luar biasa nyamannya tuh surga. Nah mungkin ujar guru, kenapa jadi hati kita nih kada bisa model berkontak lawan Rasulullah? Mungkin itu kalau mungkin penyakit hati kalau masih banyak itu kalau mungkin, atau koler masih dipelihara. Nah itu mungkin. Tapi insyaallah buahan biar nih kada, insyaallah bagus insyaallah baik-baik, insyaallah mau umpati apa ujar Rasulullah, insyaallah. Yang penting empat lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah masukkan, ujar Rasulullah naikkan ya kalau biar. Jangan tapi dilawan, jangan dilawan. Allah melihat ya, selalunya Tuhan tuh melihat. Allah melihat tanpa alat Allah tuh melihat. Allah tuh ta'alluq penglihatannya sampai ke zatnya Allah Ta'ala. Jadi selalu melihat Allah lawan kita, selalu. Seandainya kita dilihati lawan Allah, yakin kita kayak itu, kita berkelakuan bagus dengan niatan mudahan terdapat lawan Rasulullah, terdapat kita lawan Rasulullah. Yuja orang yang bergelar Ar-Rahman Ar-Rahim, pada gampang. Allah itu bergelar Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kalau lah pengasih dan penyayang itu Allah Ta'ala. Itu gelarnya Allah Ta'ala yang di awal-awal kitab apapun itu tetap awal-awal tertulisnya kayak itu. Pembukaan kitab yang daripada Allah Ta'ala itu awalnya. Itu pembukaannya yang Allah minta kita tuh harus mengenal bahwasanya sifatku yang paling awal yang ikam kenal wahai hambaku, yaitu sifat kasih sayang. Nah itu sifat kasih sayang. Sampai-sampai dikisahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyuti Jalaluddin As-Sayyuti ujar sidin apa? Orang kafir pun mendapat kasih sayangnya Allah Ta'ala. Orang kafir itu masih disayang juga lawan Allah Ta'ala. Kenapa jar masih disayang? Karena seandainya tuh orang kafir ini kada disayang lawan Allah, niscaya kada diberi izin lawan Allah untuk meminum di dalam dunia ini. Walau setaguk kada diberi izin. Itu seandainya Allah Ta'ala kada bisa sifat kasih sayang, tapi di situ Tuhan tuh bisa sifat kasih sayang. Lawan nang orang nang menyalahi sidin sayangnya masih. Apalagi orang nang beriman, apalagi orang nang soleh, apalagi orang nang menuntut ilmu agama. Nah tinggal kita lagi. Insyaallah segala apa aja yang ada di kita, yang dikisah di kita, apapun itu halnya kita nih, di ketika kita nang kada nyaman, di ketika kita mendapatkan musibah kita sangkakan aja dulu, kita baik sangkakan lawan Allah, mudah-mudahan mungkin atau ini pasti ada baiknya. Dan pasti juga di dalam hadis dikisahkan bahwa orang yang diberi musibah lawan Allah tuh diampuni dosa. Nah itu bagusnya, dosa diampuni ya. Nyamun dosa diampuni dimasukkan Tuhan tuh ke surga, kada kana neraka bang, kada kana neraka ya kalau biasa, kada kana neraka. Tinggal kitanya aja lagi, insyaallah bagus-bagus kita lah. Dari yang terdahulu hingga yang terkemudian, bukan untuk memegahkan diri. Ketahuilah semuanya ini hanya untuk mengkabarkan kepada kalian nikmat Allah Ta'ala yang besar yang Ia berikan kepadaku ya Rasulullah. Apa dalam Qur'annya aja, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu Qur'annya. Adapun dan manakala
dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, maka kisahkan ya, maka ceritakan. Ini na nikmat Tuhan ikam, ini na nikmatku ya Allah taala, kisahkan lawan orang. Itu bahasanya. Nah, sampai situ aja dulu lah ya. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan kitab Al-Busyra, kita sebagai umatnya yang kebanyakannya kita nakal, kita ini sebagai umat, mudah-mudahan untuk kurang-kurang kita ini nakal. Mudah-mudahan yang kita sebagai umatnya juga, yang kita harapkan hanya syafaatnya Sidin Haja, yang kita harapkan juga Sidin selalunya memandang kita dengan kasih sayang. Mudah-mudahan diberikannya kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dikarenakan itu aja jalan untuk keselamatan. Jangankan kita, imam-imam nang di dalam kitab pun itu juga nang diharapnya. Nya kada mengharap amal ibadat, nang diharapnya itu syafaatnya Rasulullah, itu nang diharapkan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan diampuni dosa, mudahan senang Rasulullah, mudahan guru-guru kita senang, mudah-mudahan wali-walinya pun juga senang, mudah-mudahan selamat dunia, selamat di akhirat, mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita pun selamat seberataan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu